Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dina Mustakimah dengan NIM 08011182227052, Prodi Matematika kelas B, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara membuat sebuah program menukarkan isi variabel A dan variabel B tanpa ada bantuan variabel yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut. Baiklah, pertama kita akan membuat sebuah program menukarkan isi variabel A dan B. Yang pertama yang harus kita siapkan yaitu file header-nya include iostream, di mana include iostream ini berfungsi untuk memanggil cout, cin, ataupun ndl dan perintah-perintah lainnya. Nah, berikutnya kita memerlukan using namespace std, di mana using namespace std ini berfungsi untuk mendefinisikan semua fungsi-fungsi yang ada di codingan kita. Lanjut ke main, yaitu berupa program utama, di mana kita bisa menggunakan inMain, yaitu programnya berupa hitungan, ataupun bisa menggunakan voidMain, di mana programnya itu berupa teks saja, atau kita juga bisa hanya menggunakan main saja. Nah, untuk memulai sebuah program, kita menggunakan begin, di mana begin ini bisa kita gunakan kurung kurawal buka, dan untuk menutup sebuah program menggunakan N, yaitu kurung kurawal tutup. Nah, logikanya ketika kita membuat sebuah program menukarkan isi variabel A dan B tanpa bantuan variabel lain, maka kita membutuhkan suatu rumus tambahan. Nah, sebelum membuat rumus tambahan tersebut, kita bisa memasukkan inputan variabelnya. Karena ini merupakan isi dari variabel, maka kita menggunakan bilangan bulat. Jadi kita menggunakan tipe data integer. Kita bisa memasukkan tipe datanya itu berupa integer untuk variabel A dan B. Kemudian kita akan cout input nilai awal, maksudnya tuh input nilai pertama dari variabel A dan variabel B. Nah, selanjutnya menggunakan rumus tambahan. Di sini diibaratkan A-nya itu 2, B-nya itu 3. Nah, jadi logikanya nanti nilai B-nya, kita akan mencari nilai B yang baru, di mana B-nya nanti menjadi 5. Nah, sehingga nilai A-nya itu B dikurang A, berarti 5 dikurang 2, hasilnya itu 3. Dan ini B sama dengan B dikurang A itu, nilai B-nya itu tadi 5, dikurang A-nya yang di sini itu 3, berarti hasilnya 2. Sehingga program ini nanti akan menghasilkan yang dari awalnya nilai A-nya berupa 2 dan nilai B-nya berupa 3 menjadi nilai A-nya berupa 3 dan nilai B-nya berupa 2. Nah, jadi di sini sebuah program menukarkan isi variabel A dan B tanpa bantuan variabel lain itu membutuhkan rumus tambahan. Selanjutnya kita akan menjalankan program ini. Nah, bisa kita lihat di layar ya. Misalkan kita isi nih variabel A-nya dengan 2, variabel B-nya dengan 3, terus kita enter. Nah, hasil akhirnya itu variabel A berubah menjadi 3 dan variabel B berubah menjadi 2. Jadi program ini berjalan berdasarkan rumus bantuan yang sudah kita buat. Selanjutnya masuk ke pseudocode dan flowchart dari
dari program menukarkan isi variabel A dan variabel B tanpa ada bantuan variabel lain, di mana hanya boleh menggunakan dua variabel saja. Untuk pseudocode-nya, kita mulai dengan begin, kemudian kita masukkan inputannya, yaitu berupa variabel A dan B dengan tipe data integer. Kemudian kita masuk ke inputan read A dan read B, terus masuk ke proses, di mana prosesnya tadi berupa rumus tambahan, yaitu B sama dengan A plus B, A sama dengan B min A, B sama dengan B min A. Kemudian lanjut ke outputnya itu write A dan write B, kemudian N. Untuk flowchartnya, untuk start, kita bisa menggunakan lingkaran seperti oval ini yang mana disebut dengan terminator. Nah, lingkaran oval ini biasanya digunakan untuk memulai atau mengakhiri sebuah program. Artinya, lingkaran berupa yang disebut dengan terminator ini digunakan untuk start dan end. Nah, selanjutnya kita masuk ke input. Input pada flowchart itu menggunakan bentuk seperti ini. Nah, karena inputannya itu tadi berupa variabel A dan B, maka kita masukkan. Selanjutnya masuk ke proses. Di mana di proses ini ada proses perhitungan atau proses pengolahan data. Nah, dari program yang kita buat tadi, prosesnya itu berupa rumus tambahan tadi. Jadi rumus tambahan tadi dimasukkan ke bagian yang proses. Nah, setelah proses, maka akan menghasilkan output atau berupa hasilnya. Sama seperti input tadi, output menggunakan simbol ini. Nah, jadi output yang tercetak adalah A dan B. Dan kita mengakhiri program dengan terminator. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan dapat dengan mudah dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.